Acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Halo, apa kabar Indonesia? Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam kondisi bahagia. Apapun keadaannya hari ini, kembali hadir Abi Zaki untuk akan menemani Anda 1 jam ke depan dalam talk show Kiat Sehat, Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Yang pastinya nggak sendiri dong, harus selalu ada yang nemenin untuk ngobrolnya. Seperti biasa, sudah hadir Pak Nyoto. Halo Pak Saki, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Makin ganteng aja nih Pak Nyoto. Harus dong, mantap ya kan? Pak. Apalagi mau bulan puasa sebentar Itu lagi. dia. Ya kan? Tapi selalu sehat, nggak usah saya tanyain karena kelihatan dari fisiknya selalu terlihat bugar ya Pak ya? Memang sih kita tidak bisa menghindari sakit. Yes. Cuma kalau kita berusaha untuk jaga kualitas kesehatan, serangan penyakit bisa diminimalisir. Ya, Oke. contoh kemarin itu saya udah mulai batuk-batuk, udah mulai gitu. pilek-pilek, ya kan? Terus? Cuma tadi saya berpikir konsumsi obat atau herbal ya. Akhirnya saya ambil keputusan, saya beli minyak kayu putih. Oke. Kalau minyak kayu putih saya taruh di tisu, Aha. saya taruh masker Oke. yang biasa kita pakai ya. Aha. Tisu yang udah ada minyak kayu putih sama masker saya taruh di muka. Terus saya konsumsi Ziman rutin, nggak sampai 3 hari 4 hari batuk saya reda, Oh, wow. pilek saya reda tanpa Wow. perlu intervensi dengan Yes. obat-obatan, kan seperti itu. Aha. Bagi saya sih lebih murah ya, karena Iya kan dong, lebih murah, lebih aman juga ya Pak? lebih aman yang paling penting, ya kan. Oke. Pak Nyoto, kali ini kita akan membahas apa serunya nih Pak? Di Kita obrolan mau bahas tentang asidosis. asidosis. Apa sih itu asidosis? Penasaran Asis juga itu tuh. kan asam, Aha. ya. Jadi asam dalam tubuh kita kalau berlebihan gitu kita sakit. Oke. Karena semua penyakit itu konotasinya bersifat asam. Aha. Contoh asam lambung, Yes. asam urat, Aha. apalagi tuh. Asam apalagi penyakitnya Banyak kayaknya. deh, cuma kita lagi lupa aja. Nah, asam-asam itu semakin kita banyak kadar asam dalam tubuh kita demikian banyak, bukan rasa asam ya. Ini kadar asam. Jadi kalau pH itu kalau kita pelajaran SD, SMP, mungkin SMA juga ada pH netral 7. Kalau semakin ke arah 0 pH-nya itu semakin asam. Kalau 7 sampai ke 14 itu semakin alkali atau semakin basa. Nah, yang paling bagus itu suhunya kalau darah kita itu kadar alkali ya, kadar asam basa dalam darah kita itu di atas 7, 7,3, 7,4 gitu ya. Nah, kalau kita di bawah 7, tubuh kita kadarnya bersifat asam. Kan gitu. Jadi semua yang bersifat asam itu kalau berlebih dalam tubuh kita menumpuk, kita bisa menjadi sakit. Oke. Karena sifat asam itu memang semakin tinggi kadar asamnya, dia semakin merusak. Contohnya apa ya yang kurang lebih kita lihat asamnya tinggi. Kalau kita bahan-bahan kimia di SD SMP kan kalau sesuatu yang mengandung asam itu kan paku taruh situ menjadi berkarat, Oke. ya kan. Bahkan kadang-kadang besi aja bisa Iya. lumer saking Betul. asamnya Betul. kan. Kita punya tembok, kita lemparin siramin dilempar lagi ya. Siramin cuka, air garam, simparin gula, apapun yang bersifat asam lama-lama keropok. Iya. Ya kan? Oke. Nah, bagaimana kalau tubuh kita itu banyak kadar asamnya berlebih dalam tubuh, otomatis rusak semua sel-sel tubuh kita, rusak semua organ-organ kita. Betul. Akibatnya kita, ya itulah dia, meninggal dalam waktu yang belum digenapi gitu. Ini kemarin saya dapat ini Mas Jaki. Apa tuh, apa Keren tuh? deh. Apa tuh? Sorry ya, saya nyontek dulu di Boleh, saya nyontek boleh. dulu di handphone. Tapi kalau dilihat sekarang semakin banyak penyakit yang kadang kita nggak notice sama diri sendiri ya Pak Iya, ya? betul. Itu yang ngeri. Yang terbaru hari ini dikagetkan dengan meninggalnya salah satu juara MasterChef yang pertama. Umurnya masih tahun 80 berapa ya Pak? Belum 42 ya Pak? 80 42 belum ya. 42, Kalau iya, bagi tahun saya itu inilah. masih muda, masih Masih unyu-unyu muda ya, banget. masih Dan anak-anak. pihak keluarga belum memberikan konfirmasi tentang detail penyakit sih. Tapi Betul. katanya memang almarhum itu memiliki komplikasi penyakit. Yang muda aja udah banyak penyakit ya Pak. Nah, kan kita khawatirnya itu seperti gunung es. Jadi Nah, kalau itu golongan dia. selebritis aja kepala Yes. 4, kepala 3 banyak yang sudah terkontaminasi, komplikasi Komplikasi penyakitnya penyakit. demikian banyak gitu Yes. kan. Jadi bagaimana kita yang tidak ketahuan bahwa kita itu ternyata
banyak sekali kasus dalam tubuh kita yang kita tidak peduli. Jadi di usia muda jangan sampai kita belum sampai di umur yang digenapi, belum sampai cita-cita yang kita capai, Ya. belum sampai membahagiakan keluarga dan orang tua, kita sudah selamat Amit-amit tinggal. jangan gitu ya. dulu deh. Apa tuh Pak tadi yang mau dikasih info Pak? Ini saya ada dari saya simpen ya di handphone saya. Judulnya Tiada Yang Abadi. Ini desainer busana dan penulis paling terkenal di dunia. Namanya Crisda Rodriguez. Ya. Jadi dia desainer busana yang nomor 1 di dunia lah, Crisda Rodriguez ini. Dia menulis artikel sebelum dia meninggal dunia karena kanker. Oke. Jadi bilang gini, saya memiliki merek mobil paling mahal di dunia di garasi saya, tapi sekarang saya bepergian, gitu kan, dengan kursi roda. Ya Allah. Gak ada gunanya mobil. Gak ada guna memang. kan? Karena apa? Ya karena dia udah kena penyakit itu tadi. Betul. Nah ini masalahnya saya baru sampai sini dibuka lagi nggak kebuka nih. Oke, nanti deh kita Nanti ya lanjut. kita lanjutkan. Karena memang kita lihat lah kayak gitu, duit banyak, badan sakit, nggak nikmat duitnya ya Pak ya. Betul. Nah kita lanjutkan lagi ya. Boleh. Jadi mobil paling mahal di garasi, tapi karena dia sakit, dia cuma bisa bepergian pakai kursi roda. Oke. Rumah saya penuh dengan segala macam desainer pakaian, sepatu dan barang bermerek berharga. Tapi tubuhku terbungkus dalam lembaran kain kecil yang disediakan oleh rumah sakit. Waduh. Ya kan? Oke. Ada cukup uang di bank. Ah. Ya kan? Uang saya nggak berseri, banyak sekali. Yes. Hitungnya sampai capek gitu ya. Tapi sekarang aku tidak mendapatkan keuntungan dari uang itu. Ya di rumah sakit mengapain lagi kan? Iyalah. Rumahku seperti istana, tapi aku berbaring di ranjang ukuran ganda di rumah sakit. Waduh. Ya kan? Aku bisa pergi dari hotel bintang 5 ke hotel bintang 5 lainnya. Tapi sekarang aku menghabiskan waktu pindah dari lab ke lab di rumah sakit. Ya kan? Dulu bisa pindah dari satu hotel bintang 5 ke hotel bintang 5. Mewah terus. Sekarang dari satu lab rumah sakit ke lab rumah sakit berikutnya kan gitu. Waduh. Aku memberi tanda tangan pada ratusan orang. Ya maklum lah, Ngetop public ya. figure, Iya, selebritis. Yes. Tapi hari ini catatan dokter hari ini adalah tanda tanganku. Waduh, jadi sekarang ini tanda tangan yang catatan dokter terus. Oke. Aku punya 7 perhiasan untuk menghiasi rambutku sekarang. Sekarang aku tidak memiliki rambut di kepalaku. Aduh. Ya karena kanker kan botak, Iya. karena di kemoterapi, di radiasi. Jadi percuma tuh perhiasan-perhiasan di kepalanya yang mahal-mahal. Dengan jet pribadi aku bisa terbang kemanapun aku mau. Tapi sekarang aku butuh bantuan 2 orang untuk sampai ke teras rumah sakit. Aduh. Jadi meskipun ada banyak makanan, tapi dietku adalah 2 tablet sehari dan beberapa tetes garam saat malam hari. Rumah ini, mobil ini, jet ini, furniture ini, begitu banyak rekening bank ini, begitu banyak reputasi dan ketenaran. Tidak satu pun dari mereka yang bermanfaat. Tak satu pun dari semua barang-barang berharga bisa memberi saya kelegaan dan kebahagiaan. Karena kesehatannya sudah hancur. Betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Udah nggak ada artinya lagi tuh duit banyak, harta berlimpah, relasi di mana-mana, tapi kalau badan udah sakit, Nggak bisa ngapa-ngapain. Produktivitas nggak bisa. iya benar. Ya kan, baru-baru mikir. Dan cita-citanya cuma satu, sembuh. Nggak bisa punya cita-cita yang lain. Oke, wow. Gitu. Itu sebegitu berharganya kesehatan itu. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini masih bisa beraktivitas, masih bisa sehat terus, jangan sampai kecolongan. Ya Pak ya, sekarang nggak hanya Ya, orang yang sudah betul. berumur tua, tapi juga semakin banyak contoh. Setiap hari kita lihat umurnya masih muda, tapi penyakitnya banyak. Waduh, amit-amit ya. Habis ini kita lanjut lagi ya Pak ya. Siap. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Kali ini kita membahas asidosis. Kondisi yang terjadi ketika kadar asam di dalam tubuh kita tuh sangat tinggi. Dan katanya Pak ada gejalanya juga ya Pak. Kayak napas pendek. gitu Iya, ya, Pak? betul. Oke. Terus juga kadang kita juga bisa dibikin linglung. Iya, linglung Sakit itu kepala. orang kebingungan kali ya. Kebingungan dan juga sakit kepala. Emang Betul. karena pengaruh asam yang tinggi itu ya Pak ya? Jadi memicu ke semua sampai ke kepala gitu. Ya betul, karena kalau asam dalam pH darah kita ya, di darah kita tuh kan pH-nya 7,35 normalnya. Jadi agak kebasa-basaan dikit. Oke. Kalau kadar pH-nya udah turun di bawah 7, itu tadi mual-mual, mudah lelah, Ya. linglung, napas pendek, napas cepat, ya kan? Kan kalau orang napas cepat itu kan pendek-pendek ya. Yes. Terus lemes, nggak bertenaga. Tapi yang bahaya itu kalau dia udah mulai
habis linglung dia mau pingsan, penurunan Oh, gitu? kesadaran. Tapi kalau dia penurunan kesadarannya sampai ke koma, takutnya titik. Ngeri Titik itu artinya game mati, game over mati kan. Kalau koma aja juga udah gawat nih, koma terus nih kapan Kapan titiknya? kapan titiknya lagi, kapan normalnya gitu kan, tanda seru deh. Iya, Kan tanda gitu. seru. Jadi penyebabnya asidosis itu karena tubuh kita itu kebanyakan asam dalam tubuh. Makanya kan contoh ya, ada orang yang masuk dalam mobil terus kaca mobilnya tertutup, Oke. keracunan karbon dioksida. Oh iya, banyak ya kan? cerita tuh ya. Nah, dia biasanya itu kan mengantuk karena Oke. bocor dia punya knalpot. Jadi mobilnya diem, nyalain AC, tutup jendela, bocor, dia mengantuk, lelah, napas pendek, ya meninggal tanpa dia bisa berusaha untuk normal. Nah, jadi bagaimana sih caranya kita menghindari penyakit yang akibat dari asidosis? Yes. Karena asidosis ini banyak yang kita bikin sendiri sebenarnya. Jadi kita menderita gejala asidosis, masalah kesehatan ini karena darah kita banyak asam, karena pola makan kita nggak benar. Oh, kita juga yang salah. Iya, gaya hidup kita nggak benar gitu kan. Nah, makanan yang kadar asamnya tinggi itu diantaranya adalah gula. Nah, dulu saya pikir kalau konsumsi gula itu kenapa bisa asam? Nah, kita pakai pH meter deh. Kalau dulu kan pakai kertas lakmus ya. Jadi 1 gelas air masukin 2 sendok garam lagi. Gula ya kan. Masukin 2 sendok gula, diaduk, ditetesin kertas lakmus, pasti warnanya merah. Jadi kalau warnanya merah itu asam, kalau warnanya hijau itu berarti atau biru itu berarti dia basa. Oke. Jadi kalau kita masukkan kertas lakmus ke larutan gula, itu pasti bersifat asam. Jadi kalau kita kebanyakan konsumsi soft drink, minuman soda-sodaan berkarbonasi, ya kita nggak sebutin merek, nanti kita domelin ya. Terus kita konsumsi makanan yang manis-manis, makanan yang banyak gulanya, itu tubuh kita nanti lama-lama bersifat asam. Kalau tubuh kita bersifat asam, orang kan zaman dulu kalau bilang kebanyakan gula jadi diabetes ya. Yes. Ternyata dari literatur dan penelitian, kebanyakan konsumsi gula bisa bukan sekedar diabetes, pencetus asam urat. Dulu saya pikir kalau makan asam urat itu, kena asam urat itu karena kebanyakan makan jeroan doang. Ya, kan? biasanya kita taunya gitu kan, iya, Pak. daging, limpa, usus, paru, babat gitu kan. Ya iya sih, itu pencetus asam urat juga, dan itu yang utama. Tapi ternyata kebanyakan gula juga pencetus asam urat, rheumatoid arthritis, dan demikian banyak asam dalam tubuh kita karena pola makan yang salah, kebanyakan gula, bukan diabetes aja, lama-lama kena penyakit autoimun. Oh, waduh. Nah, Repot itu. kemudian pola makan yang kadar dagingnya banyak, daging-dagingan, ya kan, daging merah, binatang berkaki 4, makan kambing, sapi, kuda, ya anggaplah dagingnya rata-rata kan makan daging sapi ya, makan jeroan, makan apa, setiap hari menunya harus ada daging gitu ya, dan itu pagi makan sate kambing, siang makan sate padang, sore makan sop konro, serem, ya kan, habis itu makan sop iga tiap hari. Itu kita berpikir dia kan pasti kena penyakit apa tuh kalau kebanyakan makan daging? Ya paling biasanya asam urat, kolesterol, hipertensi. Ternyata konsumsi daging, penelitian di Amerika itu bisa pencetus penyakit diabetes. Jadi selama itu kalau orang makan gula kena diabetes, ternyata enggak. Orang yang kebanyakan konsumsi daging larinya juga menjadi penderita penyakit diabetes mellitus. Oke. Ya tipenya 2 lah kalau kita bukan bawaan ya, diabetes tipe mellitus tipe 2. Jadi kebanyakan konsumsi makan daging merah, gula berlebihan, apalagi digabung, udah makanannya pakai daging-dagingan, makan nasinya 1 piring, nasi kan gula juga. Iya benar. Itu udah deh percepatan penuaan dini, gampang kena penyakit autoimun, diabetes kronis, penyakit kolesterol tinggi, hipertensi, jantung, bahkan juga penyakit kanker. Kalau pola makan kita tidak ada kandungan makanan yang hidup, buah-buahan dan sayur-sayuran, karena kebanyakan konsumsi makanan yang bersifat asam, tubuh kita menjadi asidosis. Oke, berbahaya banget Berbahaya ternyata dong. loh. Banyak hal yang kadang kita dikit ini, semua jenis makanan dikit ini jadi banyak. Apalagi yang doyan banget kuliner. Bahaya nih. Makanya kita mesti punya antisipasinya untuk detoksifikasi semua asam tubuh kita yang udah berlebih.
Nah, kita sebutin sekarang nggak nih ya? Kita sebutin dulu aja nggak apa-apa dikit. Oke deh, biar pokoknya pada penasaran. inisialnya Z, Ziman. Ya. Yes. Jadi kalau tubuh kita itu udah mulai lemes-lemes, nggak bertenaga, mudah ngantuk ya. Napas kita juga udah mulai pendek, gampang capek. Kemudian juga udah gampang penurunan kesadaran, gampang linglung-linglung. Berarti darah kita itu udah mulai asam. Oke. Ya, kita konsumsi Ziman untuk apa? Untuk detoksifikasi semua sampah asam-asam dalam tubuh kita. Dia buang-buangin. Dibuang-buangin gitu ya. kalau kita konsumsi dengan Ziman. Jadi begitu Oke. kebongkar semua asam-asam dalam tubuh kita, Aha. lama-lama yang suka sakit kepala rutin, Aha. suka mengantuk rutin, terus suka pegal-pegal linu-linu rutin, suka napasnya pendek, nggak gampang capek, ya kan? Kemudian juga gampang linglung, ya itu lama-lama begitu kadar asam tubuhnya dinormalkan dengan Ziman, bisa kembali segar bugar seperti sedia kala. Dan ini nggak harus orang tua lo ya, anak muda zaman sekarang. Yes. Anak muda zaman sekarang udah banyak yang asidosis nih tanpa disadari. Kayaknya kan gitu. sih semakin banyak ya Pak ya, semakin Iya. banyak tempat makan yang bisa dipesan dengan sangat gampang. Karena itu nggak tadi kekontrol. nggak kekontrol, konsumsi Bener. makanan siap saji semua sih. Iya, semuanya dibikin praktis, Gitu. simple, banyak promo pula. Iya. Jadi jajan mulu. Ya udah nanti kita lanjutin lagi tentang apa lagi yang bisa kita dapat manfaatnya dari Ziman ini. Oke. Tapi diingetin dulu untuk yang telat dengerin obrolan kita bisa juga cek di YouTube karena kita ada di YouTube channelnya juga ya Pak ya. Ada. Ya. Ziman Herbal. Jangan lupa diklik like, share, komen-komen ya biar tahu juga tuh banyak banget video-video obrolan bersama Pak Nyoto tentang hal-hal seputar kesehatan. Jangan lupa ya di-subscribe dulu Ziman Herbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih bersama Abizaki dan ada Pak Nyoto di talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Untuk Anda yang baru aja bergabung, nggak apa-apa sih, agak-agak telat dikit. Tapi kalau memang pengen dengerin lagi yang komplit dan episode-episode selanjutnya itu di YouTube ada ya Pak ya. Jadi Ada, jangan betul. sedih, bisa di-subscribe dulu Ziman Herbal ya. Cuma memang kita itu harus punya keinginan sih ya, mengerti kesehatan, karena kan jangan kita menggantungkan kesehatan kita sama orang lain gitu loh, sampai kita tuh nggak ngerti penyebabnya apa. Ya. Nah kebanyakan orang itu nggak mau belajar kenapa dia kena penyakit dan bagaimana cara menyembuhkannya atau menghindarinya, itu yang bermasalah. Ya kan, kalau kita punya mobil serahkan ke montir nggak apa-apa deh, Oke. itu kan nggak masalah kalau Emang jadi bidangnya sesuatu gitu ya kan. ya. Cuma kalau tubuh kita hidup di dalam tubuh ini kan kebangetan kalau kita tuh nggak pelajari kenapa kita punya gejala penyakit ini, Itu dia. ketidaknyamanan ini, rasanya bagaimana cara membuangnya, bagaimana menghindarinya, bagaimana mengatasinya. Percaya aja sama orang lain, Ya. bisa ke dokter, tapi dokter nggak nanya-nanya, kok bisa gini sih Pak Dokter? Atau nanya ke nggak mau tahu dia. Iya. Bahkan dia udah deh saya gantungkan penyakit ini biar sembuh sama si dukun ini, sama paranormal Waduh, ini, sama padahal badan kita ya. iya, sama dokter ini. Udah suka-suka dia deh, saya mau diapain, yang penting sembuh. Gitu. Menurut saya sih itu tidak bijak. Jadi Jangan dong. harus rajin-rajin ke channel kita. Benar. Jadi- Banyak ilmu juga dan yang pasti yang bisa didapat ya. Jadi kalau kita tahu tentang kesehatan ya, Aha. jadi kalau ada orang punya masalah kesehatan apapun mengenai masalah penyakit diabetes, kolesterol, hipertensi, jantung koroner dan sebagainya, kita ngerti walaupun nggak detail karena Ya. kan kita bukan dokter ya. Betul. Cuma kita minimal bisa memberi saran atau nasihat apa yang harus kita hindari, ya kan? itu dia. Dan gaya hidup sehat seperti apa yang harus kita lakukan. Kan katanya menghindari itu lebih baik daripada mengobati. Betul. Apa sih Pak? Peribahasanya Pak. Peribahasanya pokoknya kayak gimana ya? gitulah Kurang lebih gitulah. Mencegah lebih baik daripada Mencegah lebih baik daripada Saya sampai mengobati lupa. kan. Jadi Kan kita itu. tahu nih apa yang mencetus penyakit hipertensi, pencetus penyakit diabetes, kolesterol, jantung koroner. Kita bisa tahu di mana, di channel kita tentunya. Itu dia. Ziman Herbal jangan lupa di like, komen, subscribe dan share juga ya ke teman-temannya. Siapa Iya. tahu ada yang membutuhkan, bisa nih ditonton, banyak video ada di sana. Siapa tahu ada yang pas banget lagi amit-amit ya menderita sebuah penyakit gitu. Saya kemarin diundang teman saya itu teman SMA ya, dia Oke. ulang tahun. Aha. Cuma tiba-tiba saya ketemu beliau itu sudah kurus mendadak. Waduh. Nah, oleh sebab itu kan kalau kita punya informasi tentang Ziman, kita ingin berbagi, kan minimal kita bisa
menginformasikan Ziman atau memberikan dia Ziman Aha. agar siapa tahu dia keluar dari masalah penyakit. Iya. Karena kalau menurut saya ada orang kalau tadinya gemuk kurus mendadak itu bisa Aneh ya, saja penyakitnya karena diabetes mellitus kronis. Jadi begitu dia udah diabetes tadinya obesitas, tiba-tiba kurus mendadak, bisa jadi dia kena diabetes mellitus kronis. Yang udah kronis. Bisa juga dia kena penyakit hipertiroid. Oke. Ya bisa juga dia kena penyakit TBC, ya kan. Nah, kalau kita tahu ini, kita kan kalau mengenal Ziman, kita bisa menyarankan dia untuk konsumsi atau minimal kita kasih dia hadiah. Betul. Ya kasihlah dia 10 botol. Benar. Kalau dia sembuh kan kebahagiaan kan gitu. Hitung-hitung pahala juga ya, Hitung Pak. pahala, betul. Nah, tadi udah kita singgung dikit tentang Ziman. Sebenarnya apa sih, Pak, yang terkandung di Ziman ini yang bisa bikin mencegah lebih baik daripada mengobati yang Iya, tadi kita bilang betul. Jadi kan di Ziman itu kan kandungannya sebenarnya adalah ekstrak buah-buahan yang dalam kondisi hidup. Nah, kondisi hidup itu apa bedanya dengan buah yang tidak hidup kan begitu ya? Iya. Kalau tadi saya pagi-pagi konsumsi makan apel, makan pir, makan pisang yang belum diapa-apakan, langsung saya makan, kupas langsung makan, itu makanan hidup. Itu hidup. Cuma kalau dimasukkan ke dalam kaleng, Aha. diawetkan itu jadi makanan mati. Yes. Jadi kalau pisangnya udah digoreng, udah jadi makanan mati kan gitu. Nah, makanan mati itu memang ada vitaminnya, antioksidannya ada, tapi zat Tapi? hidupnya yang namanya enzim sudah tidak ada. Nah, di Ziman ini berbeda dengan nutrisi suplemen yang lain karena buah yang ada di dalamnya ini adalah buah superfruit. Superfruit itu buah yang memang dari zaman dulu udah dikenal sebagai obat untuk berbagai macam penyakit, disebut obat superfruit. Oke. Ya, bukan obat superfruit, makanan superfruit karena kandungan gizinya padat banget gitu ya. Ya. Jadi secara empirik itu artinya turun-temurun deh, nenek moyang kita udah konsumsi buah ini untuk macam-macam penyakit. Nah, itu disebut superfruit. Kan diantaranya mengkudu gitu ya. Iya, Ada betul. kulit manggis, ada delima, ada rimpang-rimpang seperti kurkuma ya kan, Oke. atau bahasa ini sih temulawak, kunyit dan Temulawak. sebagainya ya. Nah, cuma itu kan kalau kita tidak diprosesnya dengan teknologi tinggi, nggak bisa mendapatkan ekstraksi yang pekat. Oke. Nah, ini menariknya teknologi Jepang ini di dalam Ziman, semua buah-buahan yang disebut superfruit sama herbalnya itu diekstraksinya pakai teknologi Jepang, teknik dingin. Jadi zat-zat hidupnya tetap ada. Jadi kalau kita konsumsinya rutin, ya tadi salah satunya bisa bongkar semua racun dalam tubuh kita. Kan namanya herbal kan atau buah-buahan itu sifatnya detoksifikasi. Yes. Jadi kalau kita udah kena asidosis, keracunan asam skala ringan sampai skala berat, itu bisa dibongkar. Oke. Kalau kita konsumsi Ziman. Ah. Nah, kalau orang udah diabetes, itu kecenderungannya asidosis. Napas saja sampai bau asam keton. Asam apa keton tuh apa namanya kayak kutek gitu loh. Oke. Aha. Karena tubuhnya itu sudah tidak mampu lagi mengubah gula menjadi energi. Karena dia punya sel udah resisten, jadi dia mengubah lemak menjadi energi. Lemak kalau dibakar menjadi energi, zat sisanya namanya asam keton. Nah, asam keton itu bikin tubuh kita makin asam. Kan seperti itu. Oke. Nah, kita berolahraga berlebihan, tubuh kita menjadikan asam laktat. Ya, kalau pegal-pegal itu udah kebanyakan asam laktat, ya kan? Oke. Kita masuk angin juga kebanyakan asam laktat. Makanya Jadi juga olahraga kerok-kerok gitu nggak ya. boleh terlalu berlebihan. Nggak ya, boleh, Pak, ya? yang berlebihan tuh nggak ada yang bagus gitu Betul, kan. betul. Nah, jadi kalau udah banyak racun dalam tubuh kita, ada asam keton, ada asam laktat, ada asam apapun, begitu kita konsumsi Ziman, itu mampu dibongkar secara secara alamiah oleh tubuh kita sendiri. Oke. Jadi, kenapa saya konsumsi Ziman? Satu, untuk senantiasa membongkar semua sampah-sampah dalam tubuh kita, biar saya nggak kena asidosis skala ringan maupun berat. Karena kalau udah berat itu kan kehilangan kesadaran ya. Oke. Bisa menjadi koma, bisa menjadi titik, ya kan udah keterusan deh. Nah, itu yang jadi Nggak ada lanjutannya, Pak. nggak ada habis lanjutannya, itu. ya kan? Selesai hidup di Nggak dunia. ada. Kalau awalnya Amit-amit. cuma pusing-pusing. Nah, orang zaman sekarang itu kan nggak ketahuan bahwa tubuhnya asidosis. Pusing-pusing dia konsumsi obat penghilang pusing. Rasa sakit. Namanya itu obat pereda nyeri, Iya. ya kan? Tapi kan kalau di asidosis percuma, nanti kumat lagi. Ya, contohnya asam lambungnya naik, Ya. sakit kepala.
konsumsi obat sakit kepala. Kalau menurut saya sih tambah parah ya. Iya ya sebenarnya ya. Iya, Kalaupun dihilangin sakitnya paling sementara. sementara. Kan nanti kumat lagi karena lambungnya udah bermasalah. Nah, dengan konsumsi Ziman rutin, dengan memperbaiki semua sampah-sampah yang bersifat asam, kemudian juga membantu tubuh kita untuk regenerasi sel. Nah, regenerasi sel nggak bisa sehari 2 hari ya. Iya betul. Itu berproses sebulan, 2 bulan, 3 bulan konsumsi rutin. Lama-lama tereliminasi, akan menurun semua gejala-gejala penyakit yang kita alami. Oke. Yang tadinya sering sakit kepala jadi berkurang, yang tadinya gampang lemas, gampang capek jadi berkurang, yang tadinya nafasnya gampang tersengal-sengal, nafasnya pendek, nafasnya irama jantungnya nggak beraturan jadi lama-lama menuju normal. Akibatnya dia bisa berprestasi, berproduksi lebih bagus. Oke. Kenapa? Karena tubuhnya sudah bugar kembali. Oh itu dia Gitu. poinnya. Untuk Anda yang tertarik dengan Ziman, pastiin ya bisa dibeli online juga, jadi gampang untuk bisa ditemuin di mana-mana kapanpun mau pesan. Kalau mau pesan via WhatsApp juga boleh di 0877 90.300. Sekali lagi di 0877 90.300. Abis ini kita lanjutin obrolannya bareng Pak Nyoto. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ini nggak berasa juga sebentar lagi kita umat muslim akan merayakan atau masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Iya betul ya. dikit Berkaitan lagi. banget dengan gaya atau pola hidup untuk makan. Beda banget. Iya. Biasanya kalau saya pribadi Pak, di awal-awal puasa biasanya perut saya kaget. Iya dong. Karena memang iya kan, biasanya siang udah manggil-manggil kasih makan. Nanti sore ngemil. Kalau nanti puasa berubah total. Yang parah itu kalau habis buka puasa balas dendam, Nah itu dia. ya kan? Makannya langsung satu bakul gitu ya. Ntar Itu paling yang enak nggak boleh habis itu adalah nyender. Iya, bisa nyender. Jadi itu yang salah mesti kita ralat, Iya sih. ya kan? Karena sebenarnya berpuasa itu manfaatnya banyak penelitian pastinya. ya. Dari Cleveland Clinic di Abu Oke. Dhabi ya, di Amerika juga ada penelitian. Karena kalau kita mengistirahatkan pencernaan kita, itu bisa meminimalisir kolesterol jahat atau LDL, ya Oke. kan? Kalau pencernaan kita itu diistirahatkan, tubuh kita kan cari bahan baku nih untuk buat energi, Yes. buat sel-sel. Dicari apa? Ternyata dia bisa daur ulang tuh. Sampah-sampah tubuh kita didaur ulang, jadi digunakan untuk kebutuhan tubuh karena kita nggak ada bahan baku yang masuk. Namanya istilahnya otofagi kalau nggak salah ya. Oke. Kemudian itulah yang namanya detoksifikasi alami. Jadi kalau kita berpuasa itu ternyata dia dengan adanya konsep tubuh kita mendaur ulang itu detoksifikasi, semua sampah-sampah, semua racun-racun yang berbahaya bagi tubuh kita itu dibongkar, gitu kan. Termasuk yang kalau kegemukan bisa menurunkan, Yes. ya asal jangan pas buka puasa balas dendam gitu ya. Sama aja ntar Sama yang juga ada bodong ya. Makanya Kemudian- ini ya Pak ya, banyak orang yang ngerasa lebih sehat malah justru di bulan Nah. Ramadan ya. Cuma yang paling penting ini ya, di bulan Ramadan kan kita pasti makanannya kita minimalisir karena kan waktu makan kita sedikit. Betul. Cuma sahur sama pas buka, ya kan? Nah, kita butuh nutrisi mikro yang mampu membuat tubuh kita itu tetap seger buger dan sampai 30 hari berpuasa kita nggak drop. Oke. Nah, jadi sebelum bulan puasa ini stok deh Ziman. Jadi kita konsumsi Ziman pada saat kita mau buka, ya. Setelah kita buka ataupun sebelum buka kita konsumsi 5 tetes. Nanti habis terawih kan biasanya ya. Ya. Habis terawih 5 tetes. Kemudian pas sahur konsumsi lagi. Agar nanti waktu kita berpuasa tubuh kita itu nggak gampang teler, ya kan? Iya, Kebanyakan benar. orang itu kalau udah teler udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh, karena kurang nutrisi, kurang mineral, kurang antioksidan, ya kan? Oke. Apalagi pola makan yang salah. Jadi konsumsi Ziman itu agar dalam tempo 30 hari kita berpuasa, tubuh kita itu tetap fit, tetap bugar, tetap fokus, tetap Yes. sehat, ya kan? Dan kita bisa beraktivitas normal dan beribadah dengan baik. Itu ya dia, kan? karena selama berpuasa juga bukan berarti jadi alasan males kerja, males Iya. ngapa-ngapain. Ntar gimana dong mau lebaran kalau nggak dapet THR, kalau nggak kerja ya Pak ya. Jadi harus tetap semangat selama berpuasa. Betul. Nah, Oke. saya pribadi karena saya kalau berpuasa itu biasanya rutin, malah saya lebih intensif konsumsi Zimannya ya. Jadi seharian itu kayak kita
tubuh kita kan kalau kata orang kalau berpuasa teler gitu ya, lemas. Iya. Itu kok kita nggak ngerasakan teler amat gitu ya, tetap seger bugar. Bahkan lapar juga nggak amat lapar gitu kan. Karena kita sudah banyak gizi mikro dari Ziman yang kita persiapkan sejak kita sahur, berbuka, dan saat kita mau tidur. Tapi kalau gitu. untuk orang-orang yang membutuhkan Ziman karena ada sebuah penyakit itu harus lebih banyak juga Pak selama Ramadan. Ya iya dong. Oke. Jadi bagi mereka yang ada masalah penyakit, konsumsi Zimannya ya setelah buka, puasa. setelah traweh misalnya, Oke. mau tidur sama sahur. Oh ditambahin Iya. ya. Oke. Jadi aman menjalankan ibadah Ramadan, tidak bermasalah. Kalau yang beraktivitas juga tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Siap-siap nih. Kayaknya hari apa nanti Pak? Sabtu insya Allah ya Pak. Sabtu apa Minggu sih Pak? Kalau Puasa? saya tuh biasa kalau udah begini nih, nanti di di WhatsApp itu banyak cewek yang tulisannya hilal. Ya kan? Ketemu hilal nih gitu. Jadi kita tungguin aja nanti Ketemu update-nya ya. update hilalnya kapan ketemu. Oke, kalau gitu. Yang pasti sih selama berpuasa jangan jadi alasan juga untuk males-malesan, untuk aduh lemes, nggak bisa ngerjain ini, ngerjain itu. Biar tetap semangat, harus konsumsi Ziman, terutama nanti menyambut bulan suci Ramadan. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Gak berasa kita udah ada di segmen terakhir di talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Mungkin Pak Nyoto dari obrolan kita kurang lebih 1 jam ini ada closing statement yang pengen Pak Nyoto kasih. Oke, jadi statement saya, jaga kesehatan itu lebih penting daripada mengobati. Ya, karena kadang-kadang mengobati itu belum bisa tuntas 100%. Betul. Pasti ada yang ketinggal, nggak mungkin 100% deh kita kembali normal. Bisa 80%-nya udah bagus. Jadi lebih baik mencegah daripada kita jatuh sakit, terkena penyakit metabolic disorder dan berbahaya lainnya. Oke, jadikanlah makananmu sebagai obat, atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu. Tinggal pilih. Tinggal pilih aja. Ya, pilihnya menurut saya klik like dan subscribe Ziman Herbal. Yes, kalau di YouTube kliknya pasti akun channel Ziman Herbal. Kita ketemu lagi minggu depan Pak Nyoto. Terima kasih Oke, Pak waktunya. Zaki, Sehat-sehat sama-sama. selalu ya Pak ya. Sehat-sehat selalu. Minggu depan kita akan hadir lagi dengan topik yang lain. Jadi pastiin untuk bergabung lagi. Oke, Abi Zaki pamit. Pak Pak Nyoto Nyoto cukup. pamit. Oke deh.